Chen melihat ke gerbang kota pedang iblis. Di sana terlihat beberapa prajurit dengan ketat memeriksa setiap orang yang masuk. Zhu Qingfeng berkata, "Chen kecil, apakah kita akan mundur dulu?" Qin Chen menjawab, "Tidak mungkin." Qin Chen menggelengkan kepalanya. Dia berpikir jika mundur sekarang itu sama saja dengan mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang salah pada mereka. Salah satu pemuda itu menatap Yu Qianzu dan berkata, "Adik manis, ngapain jalan dengan kelompok orang seperti itu? Itu benar-benar menodai identitasmu. Lebih baik berjalan denganku untuk memasuki kota dan kamu pasti tidak akan kecewa." Mendengar itu, Qin Chen tiba-tiba menjadi sangat marah. Dia berkata, "Dasar sombong, kamu bisa menghina kami, tetapi jangan sampai menghina balai penegak hukum. Apa kamu mencari kematian?" Tanpa ragu-ragu, Qin Chen langsung melayangkan pukulan ke pemuda itu. Buar, buar. Pemuda itu berkata, "Beraninya kamu menyerang tuan muda ini." Kerumunan berbisik, apa yang sedang terjadi? Apakah Fu Chengyun itu sudah gila, berani menghina balai penegak hukum? Setelah beberapa kali beradu pukulan, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari seorang wanita cantik. "Berhenti, siapa yang berani membuat masalah di sini?" Pada saat yang sama, sekelompok prajurit berbaju besi juga telah tiba ke TKP. Fu Chengyun buru-buru berkata, "Senior, junior bernama Fu Chengyun dari keluarga Fu. Anak inilah yang pertama kali menyerang. Junior ini hanya membela diri." Prajurit itu melirik Qin Chen dan berkata, "Kalian berani membuat masalah di kota pedang iblisku. Katakan, siapa kalian?" Qin Chen menjawab, "Senior, kami adalah anggota dari Pavilion Pil. Kali ini kami hanya lewat di sini untuk memasuki saluran teleportasi. Kami tidak membuat masalah. Orang-orang inilah yang berani menghina balai penegakan hukum dan saya tidak menerima itu." Wanita yang telah berdiri di sana yang sebelumnya tidak berbicara tiba-tiba berkata, "Kamu berani menghina aula penegak hukum, bawa mereka semua ke sini." Sebelum pergi, wanita itu menatap Qin Chen dan berkata, "Jika kalian menemukan seseorang yang berani menghina balai penegak hukum lagi di masa depan, maka kamu dapat membunuh mereka secara langsung." Setelah kejadian itu, para penjaga di pintu gerbang terlihat enggan untuk memeriksa Qin Chen dan kawan-kawan. Mereka takut akan berurusan lagi dengan balai penegak hukum. Saat ini mereka telah sampai di salah satu penginapan kota pedang iblis. Sambil menunggu saluran teleportasi dibuka bulan depan, hanya tersisa 2 kamar VIP di penginapan itu. Qin Chen dan Yu Qianzu terpaksa menginap di kamar yang sama, sedangkan Zhu Qingfeng dan Nang Gongli di kamar lainnya. Di kamar VIP terdapat ruang pelatihan yang sangat istimewa. Berlatih 1 bulan di sini sama artinya berlatih selama 1 tahun di luar. Setelah melihat ruangan pelatihan itu sekilas, Qin Chen berkata, "Qianzu, apakah kamu juga merasakannya?" Yu Qianzu tiba-tiba mengangguk. Jelas dia merasakan hal yang sama dengan Qin Chen. Dia berkata, "Mungkin ini adalah efek khusus dari ruang pelatihan ini." Qin Chen mengangguk dan membuka mata terlarangnya. Dalam sekejap, segala sesuatu di seluruh ruang pelatihan muncul dalam persepsinya. Tetapi kekuatan misterius itu tampaknya tersembunyi. Bahkan jika dia telah menampilkan teknik mata terlarangnya, dia tidak bisa menemukan dari mana sumber kekuatan itu berasal. Qin Chen terus mencoba menelusuri setiap sudut ruangan itu. Ketika pandangannya tertuju pada Yu Qianzu, pakaian di tubuh Yu Qianzu tiba-tiba menjadi transparan. Dia melihat 2 puncak yang menjulang tinggi yang membuat dia hampir mimisan. Qin Chen tersenyum pahit. Kemudian dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke bawah. Dia bergumam, "Seharusnya sumber kekuatan itu berasal dari tanah." Qin Chen terus mencoba menelusuri. Dia segera merasa bahwa kekuatan ini sepertinya berasal dari pusat kota pedang iblis. Dia berpikir, mungkinkah itu berasal dari menara pedang? Ini sedikit menarik. Tampaknya kekuatan misterius ini terkait dengan warisan pedang iblis. Setelah itu, Qin Chen dan Yu Qianzu melanjutkan kultivasinya. Beberapa hari kemudian, Qin Chen bergumam, "10 hari telah berlalu dan basis kultivasi saya telah dikonsolidasikan secara ekstrim. Jika saya terus berlatih, itu tidak akan banyak meningkat. Masih ada 20 hari lagi. Lebih baik pergi keluar dulu untuk mencari tahu informasi warisan pedang iblis ini." Di pintu keluar penginapan, Qin Chen berkonflik dengan pemuda bernama Zhu Ji dan Su Wang, dan akhirnya kedua pemuda itu pun dipermalukan oleh Qin Chen di depan umum. Ye Wudao, seorang kenalan yang bertemu dengannya di gerbang kota, berkata, "Chen kecil, apakah kamu di sini untuk menanyakan tentang warisan pedang iblis?" Qin Chen mengangguk. Tiba-tiba suara acuh tak acuh terdengar dari samping. "Wudao, apa Qin Chen ini yang kamu maksud?" Qin Chen menoleh dan melihat seorang pria muda dengan momentum yang luar biasa berdiri di samping Ye Wudao. Qin Chen bergumam, anak ini ternyata sangat kuat. Qin Chen dapat melihat bahwa orang ini berusia kurang dari 30 tahun dan sudah menjadi Raja Wu tingkat menengah. Ye Wudao berkata, "Ya kakak tertua, dia adalah orang yang saya ceritakan waktu itu. Shao Chen, ini kakak tertuaku, Ye Wuming."
Qin Chen tersenyum acuh tak acuh. Ye Wudao berkata, Shao Chen, saya mendengar desas-desus bahwa Fu Yingji, leluhur keluarga Fu, telah datang ke kota pedang iblis. Sekarang Fu Chengyun mencarimu kemana-mana. Sebaiknya Anda berhati-hati. Qin Chen menjawab, terima kasih telah mengingatkanku, tapi itu tidak masalah. Jika dia ingin mencariku, biarkan saja. Qin Chen melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi tanpa terlihat khawatir. 3 hari kemudian, Yu Qiansu menerobos ke tahap tengah tingkat 7. Qin Chen berkata, ayo pergi, warisan pedang iblis ini akan segera dimulai. Mari kita keluar untuk melihat-lihat. Saat ini seluruh kota pedang iblis penuh sesak dengan lautan manusia. Kerumunan saling berbisik. Lihat, mereka adalah 4 murid unggulan utama dari sekte pedang iblis. Su Yan, Han Li, Sui Yueqing, dan Leng Xingfeng. Begitu keempat orang ini muncul, mereka segera menyebabkan kegemparan besar dan menarik perhatian semua orang. Keempat jenius ini berada di tahap tengah tingkat 7 dengan usia sekitar 30 tahun. Ye Wudao juga telah sampai di belakang Qin Chen. Dia berkata, 4 murid unggulan utama memang luar biasa dan mereka berempat lahir di sekte pedang iblis. Qin Chen menoleh Ye Wudao. Ye Wuming berkata, kakak kedua, tidak ada yang perlu dicemaskan. Jika mata Anda hanya tertuju pada mereka, maka dalam hidup ini saya khawatir Anda tidak akan pernah berkembang. Di lain sisi, Su Wang, pemuda yang pernah berkonflik dengan Qin Chen sebelumnya, saat ini merasa sangat gembira. Mengetahui bahwa Han Li ingin membelanya, dia menunjuk Qin Chen dan berkata, Tuan Han Li, itu dia anak itu dan gadis di sebelahnya sangat cantik. Han Li dan Du Qingchen melihat ke arah Qin Chen dan Yu Qiansu. Han Li berkata, selain Chen Sisi, ternyata ada juga wanita cantik lainnya di sini. Du Qingchen menyela, haha saudara Han, aku tidak menyangka di kota pedang iblismu ada wanita secantik itu. Han Li tersenyum dan berkata, haha saudara Du, jika kamu mau, bagaimana kalau kita ambil wanita ini? Sosok Han Li berkedip dan sesaat kemudian dia sudah tiba di depan Qin Chen. Dia menatap Qin Chen dan berkata, bocah, kamu telah melukai Su Wang sebelumnya. Tahukah kamu bahwa Su Wang adalah pengikutku? Sekarang bagaimana kamu akan menjelaskannya? Tanpa diduga, Qin Chen melihat Han Li tanpa rasa hormat, hanya memutar matanya dan berkata dengan datar, siapa kamu? Apakah Benso mengenalmu? Apa yang perlu saya jelaskan kepadamu? Han Li berkata, bocah, kamu telah melukai bawahanku di depan pintu penginapan. Hari ini tuan muda ini datang ke sini untuk mencari keadilan. Han Li terlihat menekan amarahnya. Qin Chen menjawab, Su Wang, apakah aku pernah menyakitimu? Kenapa aku tidak ingat? Su Wang tiba-tiba mendekati Qin Chen dan berkata dengan marah, bocah, kamu telah menghajarku di depan penginapan waktu itu. Apakah kamu lupa begitu cepat? Qin Chen melirik Su Wang dan berkata dengan santai, kamu bilang aku telah menghajarmu. Apakah ada bukti? Kalau memang ada, coba tunjukkan pada semua orang. Orang-orang dari sekte pedang iblis ini sungguh tidak masuk akal. Oh, aku ingat, ternyata orang ini adalah bawahanmu. Dengan kata lain, dia juga adalah salah satu anggota sekte pedang iblismu. Mulut orang ini penuh dengan kotoran. Apakah murid sekte pedang iblismu semuanya seperti dia? Lancang, teriak Han Li terlihat sangat marah. Ini sama saja dengan memfitnah sekte pedang iblisnya. Setelah menyebar, bukankah itu membuatnya kehilangan muka? Tiba-tiba terdengar suara yang mendominasi. Siapa yang telah memfitnah murid sekte pedang iblisku di sini? Ekspresi Han Li berubah. Dia buru-buru memberi hormat dan berkata, murid Han Li telah melihat master. Mata Master Sekte Yan 19 dari Sekte Pedang Iblis menatap ke wajah Qin Chen. Seolah-olah 2 cahaya pedang menusuk dari matanya. Niat pedang mendarat dan langsung membungkus Qin Chen di dalamnya. Dia berkata, apakah kamu memfitnah muridku dari Sekte Pedang Iblis? Qin Chen bergumam, ingin menekanku dengan niat pedang. Niat pedang yang mengerikan meletus dari tubuh Qin Chen, terjalin erat dengan niat pedang yang dilepaskan oleh Yan 19. Yan 19 bergumam, anak ini benar-benar menghalangi niat pedang orang tua ini. Ini menarik. Kali ini warisan pedang iblis bisa menemukan jenius pendekar pedang yang bisa memadatkan niat pedangnya ke level ini. Yan 19 menatap Qin Chen dan mengucapkan 2 kata berturut-turut. Wah, ini menarik, ini menarik. Qin Chen berkata, senior, bukan aku yang telah memfitnah murid sekte pedang iblismu, tapi ini adalah ulah murid sekte pedang iblismu sendiri. Tidak mungkin aku yang memulainya duluan. Aku hanya akan membela diri. Harap senior mencari tahu dulu kebenarannya. Oh, bukan kamu, ujar Master Yan 19. Matanya menatap Han Li tiba-tiba. Han Li hanya merasakan tekanan tak berujung mengalir ke wajahnya, menundukkan kepalanya dan berkeringat di sekujur tubuhnya. Dia cemas dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dengan tergesa-gesa Han Li berkata, Tuan Guru, maaf atas kecerobohan murid ini. Murid ini awalnya hanya ingin membela Su Wang. Ye Wuming menyela, senior Yan 19, memang Su Wang itu yang memulai duluan. Junior ini juga menyaksikannya sendiri.
Ye Wuming maju selangkah dan dengan hormat membungkukkan tangannya ke penguasa Sekte Pedang Iblis Yan 19 tanpa rasa takut sedikit pun. "Apakah kamu dari keluarga Ye?" tanya Yan 19 terkejut. Ye Wuming menjawab, "Ya, junior ini bernama Ye Wuming." Ye Wuming melengkungkan tangannya. Yan 19 tertawa dan berkata, "Haha, ternyata itu ponakan Ye. Karena keponakan Ye berkata demikian, pasti tidak akan ada kesalahan. Saya tidak menyangka keponakan Ye dari Sekte Pedang King Yun mendatangi sekte ini dan ambil bagian dalam warisan Pedang Iblis. Tampaknya pencapaian kendo ponakannya telah berkembang pesat. Sekte Pedang King Yun adalah salah satu sekte paling kuat di seluruh Cakrawala Utara. Sekte ini juga dikenal sebagai sekte pedang nomor 1. Hanya saja sekte Pedang King Yun selalu mengabaikan urusan dunia. Mereka hanya mementingkan kultivasi sehingga sangat jarang orang-orang dapat mengenali mereka." Setelah itu Yan 19 menatap Hanli dan dengan tegas berkata, "Tidak tahu malu, segera kembali." "Baik Master," jawab Hanli. Wajah Hanli memerah dan hatinya penuh dengan kebencian terhadap Qin. Tetapi dia tidak berani melanggar perintah Yan 19 dan kembali ke depan alun-alun. Yan 19 melirik Suwang dan berkata, "Dan kamu telah menghasut Hanli untuk menjadi jahat. Demi Sekte Pedang Iblis, orang tua ini tidak akan membunuhmu. Hanya saja aku akan mencabut kualifikasi warisan Pedang Iblismu." Dengan lambaian telapak tangannya, Yan 19 mengangkat Suwang secara langsung dan melemparkannya keluar dari alun-alun Pedang Iblis seperti seekor ayam. Yan 19 menatap kerumunan dan berkata, "Sekarang sembari menunggu menara pedang benar-benar terbuka, silakan kalian mencoba pelajari teknik pedang yang rusak ini." Master Sekte Yan 19 mengeluarkan setumpuk gulungan dan membagikannya kepada jenius pendekar pedang di lapangan. Ye Wuming dan Ye Wudao juga mengambil dan melihatnya dengan cermat. Tentu saja Yu Qiansu tidak terkecuali, dan dia penuh rasa ingin tahu teknik macam apa yang dimaksud oleh Master Sekte Pedang Iblis. Qin tidak menerimanya. Ye Wuming bertanya dengan bingung, "Saudara Qin, apakah kamu tidak tertarik dengan teknik rahasia kuno ini?" Qin tersenyum dan berkata, "Tuan Sekte Yan berkata dengan sungguh-sungguh, teknik rahasia ini pasti luar biasa. Bagaimana mungkin saya tidak tertarik? Tetapi bahkan Master Sekte Yan 19 belum mampu memecahkannya. Bagaimana mungkin bagi kita untuk memecahkannya?" Namun Qin tidak sepenuhnya cuek. Ketika Yu Qiansu membuka gulungan itu, dia juga mencondongkan tubuh ke depan dan melihatnya. Qin berpikir, ini memang formula yang rusak. Ada total 10 kalimat, 6 diantaranya sudah selesai, 4 kalimat lainnya tidak lengkap. Qin hanya membaca 1 kalimat saja. Matanya tiba-tiba memadat. Dia memiliki perasaan bahwa 10 kalimat ini hanya bagian awal dari teknik rahasia ini. Seharusnya masih ada gulungan lainnya. Yu Qiansu juga memancarkan aura sengit jelas tanpa sadar menjalankan teknik yang tertulis dalam gulungan ini. Qiansu berhenti. "Teknik kendo ini sangat misterius. Saya khawatir itu sudah menyentuh aturan kendo tingkat tertinggi. Jika itu adalah teknik rahasia yang lengkap, tidak apa-apa untuk berlatih. Tetapi formula ini hanya ada sebagian dan itu pun rusak." Pendekar pedang lain tidak seberuntung Yu Qiansu. Banyak di antara mereka hancur berkeping-keping setelah memaksakan diri untuk memahami formula itu. Semua orang memandang Yan 19 dan berkata, "Tuan Sekte Yan, apa yang terjadi?" Master Sekte Yan 19 tersenyum masam dan buru-buru berkata, "Semuanya, maaf, saya lupa mengatakan bahwa teknik rahasia yang tidak lengkap ini sangat mengerikan. Jika budidaya kendo sendiri tidak cukup, sekali Anda berlatih secara paksa, itu akan memicu niat pedang di tubuh Anda yang akan memotong vitalitas Anda sendiri. Karena itu, sebelum Anda dapat memecahkan 4 kalimat terakhir, Anda tetap tidak disarankan untuk berlatih sembarangan." Qin mencibir di dalam hatinya. Matanya tetap tertuju pada teknik rahasia yang tidak lengkap ini. Dia berpikir, apakah ilmu pedangku dan teknik rahasia yang tidak lengkap ini pada awalnya adalah satu? Kalau begitu, mari coba dulu. Qin menggabungkan teknik pedang kekaisarannya dengan teknik rahasia yang tidak lengkap ini. Niat pedang di tubuhnya bergetar samar dan dalam waktu singkat ilmu pedangnya yang telah mencapai level tertinggi saat ini ditingkatkan lagi. Qin mempelajari kalimat pertama, perlahan-lahan berlatih. Hal-hal aneh terjadi ketika dia sampai di kalimat ketujuh. Dia bergumam, "Seharusnya memang benar, teknik rahasia yang tidak lengkap ini pasti terkait dengan ilmu pedang kekaisaranku, dan kemungkinan besar itu dibuat oleh orang yang sama." Dalam sekejap niat pedang di tubuh Qin melonjak seolah-olah dia akan menembus belenggu dan melangkah ke dunia baru. Tetapi pada akhirnya dia masih gagal. Sangat disayangkan bahwa hanya ada 1 gulungan. Qin melirik Hanli dan bergumam, sepertinya gulungan lainnya diberikan pada mereka. Saat ini menara berbentuk pedang di depan semua orang bergetar hebat dan sebuah portal megah mulai terbuka. Warisan pedang iblis akhirnya dimulai. "Pergi, ayo berangkat!" teriak keempat murid unggulan utama terbang memasuki portal itu, dan banyak jenius lainnya bergegas memasuki portal. "Ayo masuk juga," ucap Qin berkata pada Yu Qiansu. Sosoknya bergetar dan segera menghilang. "Ayo pergi saudaraku, ayo masuk juga."
Ye Wuming dan Ye Wudao mengikuti Qin Chen di belakang. Dalam warisan pedang iblis ini, siapapun diperbolehkan masuk. Mereka hanya perlu berusia kurang dari 36 tahun dan memahami niat pedang untuk melewati portal. Qin Chen mendapati dirinya berdiri di depan tebing, dan apa yang dilihatnya saat ini adalah pilar-pilar pedang yang membentang di langit. Semua orang berdiri di depan pilar pedang yang berjumlah tepat 101 pedang, 90 pedang biasa, 10 pedang perak, dan 1 pedang emas. Pedang emas yang berada di tengah dikatakan sebagai pedang tertinggi. Kerumunan berbisik. Ada desas-desus bahwa selama seseorang bisa menaiki pedang emas, dia akan menjadi kaisar bela diri tingkat 9 suatu hari nanti. Apa? Kaisar pedang tertinggi? Saya tidak tahu apakah saya bisa mencapainya. Anda, hahaha, jangan terlalu banyak berpikir. Minggir, teriak Sui Leking perlahan berjalan keluar dari kerumunan. Wajahnya acuh tak acuh dan percaya diri. Sui Leking mulai memimpin jalan kendo. Kerumunan berkata, seperti yang diharapkan dari 4 murid unggulan utama, Sui Leking dapat mencapai pedang ke-92 dengan percaya diri. Sosok Sui Leking bergetar dan langsung menghilang ke balik awan. Berikutnya, Yang Ling melangkah maju dan sanggup menyalakan kendo ke-91. Berikutnya, Han Li hampir menyalakan kendo ke-93, tapi dia masih gagal dan puas di kendo 92. Yu Qing Cheng juga mencapai 92 kendo. Chen Sisi dari Gebang Surgawi juga memulai debutnya. Melihat itu, Qin Chen bergumam, wanita ini dilahirkan dengan tubuh yang menawan. Dia memiliki pesona yang begitu kuat. Tiba-tiba Qin Chen merasakan sakit di lengan kanannya dan melirik ke samping. Itu adalah Yu Qiansu yang telah mencubitnya. Ada tatapan membunuh yang kuat di matanya. Dia tersenyum dan berkata, bagaimana? Apakah wanita itu cantik? Kepala Qin Chen penuh dengan keringat dingin. Dia berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Wanita ini memiliki fisik yang istimewa, jadi saya hanya sedikit penasaran. Yu Qiansu berkata, fisik yang istimewa, apa itu? Qin Chen menjelaskan, orang ini memiliki kekuatan pesona yang dapat melemahkan lawan, baik pria maupun wanita. Baik pria maupun wanita akan terpesona olehnya. Ini adalah fisik yang sangat langka dan ini setara dengan serangan mental. Yu Qiansu terkejut. Pada saat ini, Chen Sisi mampu menginspirasi 93 kendo, Su Yan 92 kendo, Leng Xingfeng mencapai 93. Ye Wudao 91, Ye Wuming 96. Ye Wuming berkata, saudara Qin, saya melangkah duluan. Ye Wuming berbalik dan melengkungkan tangannya ke Qin Chen lalu menghilang seketika. Kerumunan berbisik. Apa, saudara Qin? Banyak jenis di tebing menoleh dan menatap Qin Chen. Apakah Ye Wuming baru saja menyapa anak ini? Siapa anak ini sebenarnya? Bahkan Ye Wuming sendiri melakukannya dengan sangat sopan. Yu Qiansu juga tidak tinggal diam. Dia akhirnya mencapai 100 kendo. Semua orang menggosok mata mereka dengan panik. Bahkan jika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka masih tidak bisa mempercayai pemandangan di depan mereka saat ini. Yu Qiansu berkata, Qin Chen, aku duluan. Aku akan menunggumu di ujung. Melihat sosok Yu Qiansu telah menghilang, Qin Chen menatap 101 pedang di depannya. Niat pedang di tubuhnya diaktifkan secara bertahap menyalakan kendo. Kendo pertama ke-10, 80, ini masih berlanjut, 90, 97, 100. Qin Chen tidak menyerah, dia terus mendesak persepsinya tentang kendo, mencoba membangkitkan kendo ke-101. Qin Chen segera mendesak benih parasit di benaknya. Kendo emas sedikit bergetar, tetapi masih belum menyala. Dalam benaknya saat ini 10 kalimat di gulungan itu mulai berinteraksi. Tanpa sadar Qin Chen melafalkannya, dan niat pedang di tubuhnya menjadi lebih kuat. Tiba-tiba seluruh alam warisan pedang bergetar. Momentum yang tak terlukiskan itu membuat setidaknya 90% orang pingsan, 10% lainnya berlutut dan bahkan kesulitan untuk mengangkat kepala. Satu-satunya orang yang tidak terpengaruh adalah Qin Chen itu sendiri. Dia menatap pedang emas di depannya. Itu adalah kendo emas tertinggi, dan ini adalah pertama kalinya dalam sejarah warisan pedang iblis. Dan sosok Qin Chen pun menghilang ke balik awan. Di alun-alun menara pedang saat ini kerumunan gempar. Apa yang telah terjadi? Mengapa menara ini tiba-tiba bergetar? Dua orang tiba-tiba muncul dari langit dan langsung mendarat di alun-alun. Salah satunya adalah wanita cantik dari Balai Penegak Hukum yang membela Qin Chen di pintu gerbang sekte pedang iblis. Dan di sampingnya ada seorang yang wajahnya ditutupi oleh kain kasa tipis. Yan 19 buru-buru melangkah maju dan membungkuk pada wanita itu. Wanita itu melambaikan tangannya dengan lembut, bahkan tanpa memandang Yan 19 sama sekali. Dia berkata pada sosok di sampingnya, Nona Ji, di depan kita saat ini adalah menara pedang iblis. Sosok itu akhirnya melesat ke dalam menara pedang. Sosok itu juga dapat mengaktifkan 100 kendo. Qin Chen secara alami tidak mengetahuinya. Saat ini dia berjalan di atas pedang emas. Tiba-tiba niat pedang yang tak terlihat di depannya mengembun dan berubah menjadi sosok manusia yang mengenakan jubah hitam. Dia juga memegang pedang. Tinggi badan dan bentuk fisiknya serta vitalitasnya sama persis dengan Qin Chen.
Kincen tercengang. Pendekar pedang berjubah hitam di depannya saat ini memancarkan niat pedang yang mendominasi, dan dia tidak lebih lemah dari dirinya sendiri. Dalam keterkejutannya itu, sosok pendekar pedang berjubah hitam tiba-tiba bergerak, melintas dengan cepat dan mendatangi Kincen dalam sekejap. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba menusuk, memotong beberapa helai rambut dan melukai sedikit wajah Kincen.